kita akan membahas tentang perangkat lunak pengolahan gambar pada vektor. Ya, materi kali ini mempunyai tujuan supaya peserta didik dapat mengoperasikan software pengolah gambar vektor dan mampu mengoperasikan dan menggunakan software tersebut. Sebelum kita mengoperasikan software perangkat lunak yang digunakan untuk pengolahan gambar vektor, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan software tersebut. Nah, software untuk pengolahan gambar vektor sendiri itu ada beberapa. Misal, itu adalah Macromedia. Terus yang kedua ada Adobe Illustrator. Dan yang ketiga ada CorelDRAW. Dan masih banyak lagi. Nah, namun yang paling banyak digunakan untuk pengolahan gambar pada vektor yang selalu digunakan orang biasanya adalah CorelDRAW. Nah, pada kesempatan hari ini nanti kita akan menggunakan CorelDRAW tersebut, tapi nanti dulu. Tonton terus videonya ya. Nah, jika kita sudah mengenal software pengolahan gambar pada vektor itu sendiri, tentu saja kita harus mengenal apa sih vektor itu, kegunaannya untuk apa sih vektor itu, dan kelebihan serta kekurangan pada vektor. Vektor sendiri merupakan gambar yang disusun yang menggunakan sekumpulan garis atau kurva atau bidang tertentu yang menggunakan serangkaian perintah yang digunakan didefinisikan dalam persamaan sistematis atau matematis. Nah, pada titik gambar tidak didefinisikan dalam satu kolom. Oleh sebab itu, vektor sendiri jika diperbesar tampilannya tetap atau tidak pecah dalam kata orang awam, ya kan? Nah, sebetulnya itu bukan pecah, tapi itu adalah titik-titik piksel. Itu adalah gambar bitmap. Tapi kali ini kita tidak membahas tentang gambar bitmap. Kita hanya membahas tentang vektor. Untuk gambar bitmap nanti kita akan bahas untuk selanjutnya. Tadi kita sudah membahas tentang vektor. Apa sih itu vektor? Tadi sudah kita bahas. Sekarang kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari vektor itu sendiri. Sekarang kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Ada berapa sih kelebihan dari vektor itu? Ada beberapa. Misal ada satu, sifatnya scalable. Apa itu scalable? Scalable adalah ketika kita memperbesar dan memperkecil ukuran gambar pada vektor tidak akan mempengaruhi kualitas gambar. Jadi tidak akan pecah, tidak akan mungkin pecah jika kita memperbesar sampai 7 kali atau memperkecilnya. Seperti itu. Yang kedua adalah ukuran file dari gambar vektor seperti di sini itu lebih kecil daripada bitmap. Ya, lebih kecil daripada bitmap sehingga dapat diunduh dengan mudah di internet. Yang ketiga, dapat diubah menjadi bentuk 3 dimensi, tentu saja dengan menggunakan perangkat lunak yang untuk vektor itu tadi. Yang keempat, mempunyai sifat warna yang solid, sehingga dalam vektor itu tadi bisa digunakan untuk membuat logo, banner, kartun, dan masih banyak lagi. Sekarang kita membahas tentang kekurangan dari vektor. Apa saja sih kekurangan dari vektor itu sendiri? Kekurangan dari vektor sendiri adalah kurang bisa menampilkan gradasi warna secara alami. Sehingga untuk membuat gradasi warna secara alami, kita harus membutuhkan software dari pengolahan gambar vektor seperti CorelDRAW, seperti Adobe Illustrator, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, pada pembelajaran selanjutnya, setelah kita membahas tentang apa itu vektor, CorelDRAW itu apa, sekarang kita masuk ke pembelajaran tentang CorelDRAW. Apa saja sih ketika kita menggunakan CorelDRAW? Caranya bagaimana sih? Nah, sebelum kita mempelajari tentang CorelDRAW, kita harus membuka CorelDRAW itu sendiri. Dengan cara tekan search, kemudian kita ketikkan CorelDRAW. Nah, seperti ini ya. Kita klik Corel. Nah, yang selanjutnya ada
klik 2 kali pada Corel Draw yang ada di tampilan desktop. Klik 2 kali. Sabar loading. Di sini saya menggunakan Corel Draw 2019. Nah, Corel Draw sendiri mempunyai beberapa versi. Salah satunya adalah yang saya gunakan 2019. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam welcome screen. Di sini kita dikasih pilihan. Ada new document, ada open document, ada new from template. Kalau kita klik new document, berarti kita membuat dokumen baru. Sedangkan kalau kita klik open document, kita membuka dokumen yang sudah pernah kita save di laptop kita atau di komputer kita, di disk kita. Kalau new from template, di sini kita memilih berbagai template yang bisa kita gunakan di Corel Draw tadi. Karena kita mau mengulik apa sih wilayah Corel Draw itu, wilayah kerjanya, sekarang kita klik new document. Ya. Di sini ada general dan ada dimension. General sendiri ada name sampai ke primary color mode. Sedangkan dimension ada page size sampai di resolution. Lanjut, di name kita ketikkan DDG coba. Berarti nama kita nanti adalah DDG coba. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan wilayah kerja pada Corel Draw sendiri. Kita pelajari satu persatu ya. Mulai dari atas adalah title bar. Di sini title bar sendiri merupakan tampilan judul atau nama file yang sedang kita buka. Di sini kita mempunyai title barnya adalah DDG coba. Seperti itu. Yang kedua ada menu bar. Nah, di bawahnya title bar. Menu bar sendiri merupakan area yang berisikan menu dengan perintah-perintah yang dikelompokkan berdasarkan kategori. Ada file, edit, view, sampai ke help. Turun lagi ke bawah, dia ada toolbar atau standard bar. Nah, toolbar sendiri berisikan kumpulan icon yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk mempermudah pengaksesan sebuah file. Di sini ada new, terus ada open, ada save, dan masih banyak lagi lainnya. Turun lagi ke bawah, dia ada property bar. Nah, property bar sendiri merupakan alat yang aktif yang akan muncul jika menggunakan tools-tools tertentu. Misal, saya klik di rectangle. Nah, dia property barnya akan berubah sesuai kebutuhan rectangle itu tadi. Kalau saya klik ellipse, di sini dia akan menyesuaikan. Di sini dia adalah property barnya si ellipse, seperti itu. Selanjutnya ada control windows. Kita pindah ke pojok kanan atas di sini. Ya. Nah, control windows sendiri merupakan kumpulan tombol pengatur tampilan jendela Corel Draw atau jendela drawing. Dia berisikan minimize, dia berisikan maximize, close, dan restore. Nah, kalau ini sudah familiar ya. Selanjutnya adalah toolbox. Nah, di sini toolbox sendiri merupakan kumpulan tombol utama atau tools utama yang ada di Corel Draw itu sendiri. Ini adalah merupakan bagian inti dari Corel yang bisa kita gunakan untuk membuat objek ataupun menggunakan garis. Seperti itu. Di sini dia ada beberapa tools.
Misal ada pick tool, kita ulik. Pick tool sendiri berfungsi untuk memilih objek yang digambarkan dengan lambang anak panah. Pada prinsipnya, untuk mengaktifkan semua sarana operasi yang terdapat di Corel Draw. Terus turun ke bawah, dia ada Shape Tool. Nah, Shape Tool sendiri untuk melakukan pengeditan secara halus. Di bawahnya ada Crop Tool. Crop Tool sendiri merupakan fungsinya untuk menghapus dan memotong suatu objek tertentu. Di bawahnya ada Zoom Tool. Zoom Tool digunakan untuk memperkecil atau memperbesar. Ya kan? Sudah tidak asing ya dengan istilah zoom. Yang selanjutnya adalah Freehand Tool. Nah, di sini Freehand Tool juga adalah bagian utama dari Corel Draw sendiri. Nah, Freehand Tool sendiri adalah digunakan untuk membuat model garis. Nah, di sini adalah model garisnya. Ada garis lurus dan kita bisa membuat garis lengkung. Kita gunakan sesuai dengan kebutuhan, ya. Selanjutnya ada Artistic Media Tool. Nah, Artistic Media Tool sendiri di sini bisa digunakan membuat objek. Dia menyediakan berbagai objek, misal ada bintang, terus ada, nah di sini ada foot, terus ada star, dan masih banyak lagi lainnya. Di bawahnya ada Rectangle Tool. Sesuai ikonnya, dia adalah digunakan untuk membuat segi 4 atau persegi panjang. Ke bawah lagi ada Ellipse Tool. Sesuai dengan ikonnya, di sini dia adalah lingkaran. Dia digunakan untuk membuat lingkaran atau membuat elips. Di bawahnya ada Polygon Tool. Polygon Tool dia di sini untuk membuat objek. Bisa segi 6 atau kita bisa membuat segi 5, segi 4 ataupun segi 3. Seperti itu. Kita delete. Ke bawah lagi dia ada Text Tool dan tabel. Kalau text tool, dia digunakan untuk membuat teks. Kalau tabel, sesuai namanya, dia digunakan untuk membuat tabel. Selanjutnya di sini dia ada Parallel Dimension Tool. Nah, Parallel Dimension Tool sendiri digunakan untuk menggambar garis paralel. Ya, digunakan untuk menggambar garis paralel untuk menunjukkan ukuran suatu objek seperti ini. Nah, gitu ya. Kita delete lagi. Nah, di bawahnya ada Connector Tool. Yang namanya konektor, dia untuk menghubungkan satu benda dengan benda lainnya. Tuh, seperti ini. Dia biasanya digunakan untuk membuat seperti kayak struktur organisasi atau bagan dan lainnya. Ke bawah ada Drop Shadow Tool. Nah, di sini untuk pewarnaan atau untuk mengubah bentuknya. Ya. Kita coba satu aja. Kita pakai di start. Kita tarik ke atas. Kita bawa. Nah, gini. Nah, gitu ya. Oke, kita delete. Di bawah ada Transparent Tool. Ada Transparent Tool digunakan untuk mentransparansi warna atau suatu objek tertentu. Kalau di sini saya menggunakan warna. Seperti itu. Kalau di bawah dia adalah Attribute Eyedrop atau dia biasanya digunakan untuk mengambil sampel warna. Di bawahnya ada Smart Fill atau Interactive Fill atau Mesh Fill. Dia digunakan untuk memberi warna pada bagian tertentu. Ini tadi kita sudah transparan, jadi tidak bisa digunakan. Kita delete dulu. Kita klik. Nah, pink, kuning. Oh, sorry. Udah ya.
Nah, itu tadi adalah wilayah kerja di Corel Draw di toolbox itu sendiri. Sekarang kita lanjut ke drawing window dan drawing pack. Kalian melihat ada bagian warna hitam dan warna putih. Untuk yang warna putih di sini dia adalah drawing pack. Drawing pack dia digunakan untuk membuat lembar kerja yang biasanya bisa diubah mengacu pada ukuran-ukuran yang kalian gunakan. Nah, di sini adalah area yang dapat dicetak. Bisa disebut juga dengan printable area. Kalau di sampingnya di sini di hitam, dia digunakan untuk mengedit gambar bisa, tapi kalau di print dia tidak akan bisa terlihat. Kita coba, kita print preview. Dia hanya separuh atau setengah. Kita close. Selanjutnya ada ruler. Di sini ruler. Ruler berarti untuk mengetahui batas horizontal dan vertikal yang merupakan ukuran atau posisi objek sebuah gambar. Ya kan? Di sini ada. Selanjutnya ada color palette. Ada di samping kanan di sini. Nah, color palette sendiri biasanya digunakan untuk memberikan warna pada suatu objek atau kurva tertentu. Misal di sini adalah warna merah. Tuh. Selanjutnya ada dokumen navigator. Kita beralih ke sini. Di bawah. Ini ada page 1, kita tambah lagi page 2. Kalau page 1 dia ada persegi, kalau di page 2 dia tidak ada perseginya. Karena sudah beda dokumen navigator. Seperti itu ya. Terus ke sampingnya lagi dia ada status bar di sini. Ketika kita klik teks, nah dia akan berubah. Ketika kita klik rectangle, dia juga akan berubah. Berarti fungsinya adalah untuk menampilkan status objek yang sedang aktif dan posisi kursor di jendela. Seperti itu. Itu tadi adalah bagian-bagian wilayah kerja yang ada di Corel Draw. Nah, kalau untuk save-nya sendiri, dia masih sama. Kita klikkan file, terus save atau save as. Kalau save dia berarti untuk menge-save atau menyimpan dokumen yang pernah kita buat. Kalau save as berarti kita membuat dokumen baru yang mau kita simpan. Seperti itu. Kalau untuk new dokumen juga ada, ya kan? Nah, itu tadi adalah bagian dari wilayah-wilayah kerja di Corel. Hal-hal dasar yang harus kalian ketahui untuk membuat objek atau menggambar di Corel sendiri. Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari tentang wilayah kerja yang ada di Corel Draw sendiri, sekarang kita mencoba sedikit membuat bentuk pada Corel Draw sendiri. Ya kan? Sini saya akan mengetikkan Corel Draw. Seperti ini. Terus kemudian saya menggunakan ellipse tool. Kemudian ellipse toolnya saya ubah menjadi P. Saya rotasi sedemikian rupa. Terus Corel Draw-nya saya perbesar. Nah, ini saya kasih warna kuning dan Corel Draw-nya saya kasih warna merah. Ini kasih warna hitam buat matanya ya.
untuk Corel Draw-nya gini. Oke, ini saya ganti ini huruf besar semua aja. Seperti ini. Terus kita menggunakan envelope. Kita klik, terus kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Tuh, kita perkecil, nah gini. Nah, ibaratnya dia meneriakan kata Corel Draw. Mudah bukan? Silahkan dipelajari ya. Berikut adalah garis besar materi yang kita pelajari tadi. Yang pertama adalah pengertian vektor, dan yang kedua adalah pengenalan software gambar vektor dan tool yang ada di vektor. Selanjutnya adalah tugas individu untuk kalian. Yang pertama adalah carilah contoh gambar vektor, berikan alasanmu. Dan yang kedua adalah tulislah tools Corel Draw beserta fungsinya. Yang ketiga adalah buatlah beberapa bentuk menggunakan tools aplikasi Corel Draw. Silakan dipelajari dan jangan lupa untuk mempelajari pelajaran atau materi di DG selanjutnya, yaitu tentang manipulasi gambar vektor dengan fitur efek. Ya. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.